Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Wewe Gombel Pemakan Jiwa Anak-anak. Dan sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Di sebuah perkebunan yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga, terdapat banyak pohon bambu besar yang tumbuh di sana. Tempat itu diyakini angker oleh para warga sekitar, namun seringkali menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Sebenarnya mereka sudah dilarang oleh orang tua untuk tidak bermain di tempat itu. Tetapi tak ada yang menurut. Perkebunan dengan satu pondok kecil yang terbuat dari kayu itu tetap menjadi tempat bermain yang asyik bagi mereka. Yuk, satu permainan lagi. Terlihat segerombolan anak-anak masih bermain petak umpet di kala matahari sudah hampir terbenam sepenuhnya. Mereka saling berebut tempat persembunyian. Deru suara angin yang menerpa pepohonan besar menemani permainan mereka. Aku bersembunyi di sini saja. Gumam seorang anak laki-laki berperawakan gemuk dan pendek bernama Henry. Ia lalu duduk sembunyi di bawah pohon bambu besar yang salah satu batang bambunya menjuntai ke bawah. Pohon bambu itu terlihat sangat rimbun dan banyak timbunan dedaunan kering di bawahnya. Karena terlalu lama menunggu, tapi tak juga kunjung ditemukan, Henry merasa bosan. Ia mengambil korek gas yang dia bawa untuk bermain petasan sebelum main petak umpet. Dia bakar tumpukan daun kering yang berada di situ. Karena keasikan, tak terasa api itu membesar dan menjalar, membakar apa saja yang kering dan berada di dekatnya. Melihat hal itu, Henry menjadi panik. Dia berlari ke dalam pondok kosong dan bersembunyi. Karena melihat kepulan asap, beberapa warga jadi datang dan berusaha memadamkan api tersebut. Dengan adanya anak-anak yang sedang berada di sana, para warga yang datang itu pun sontak langsung memarahi mereka. Karena mengira merekalah biang keladi yang telah membakar dedaunan kering itu, sehingga membuat sedikit kepanikan beberapa warga. Lantas, disuruhlah mereka pulang ke rumah masing-masing karena hari juga sudah mulai gelap. Henry yang melihat teman-temannya dimarahi beberapa warga itu pun jadi takut untuk keluar dari pondok. Dia tetap bersembunyi menunggu sampai beberapa warga itu pergi. Lalu, setelah semua warga dan teman-temannya telah pergi, dia pun pelan-pelan keluar dari pondok itu. Saat itu, keadaan sudah benar-benar sepi. Baru beberapa langkah, Henry. panggil seseorang dari balik pohon bambu besar yang berada di dekat pondok. Anak laki-laki itu terdiam, lalu menatap ke arah sumber suara yang memanggilnya. Terlihat sosok wanita tinggi besar dan kuku yang panjang melambai-lambai ke arah anak itu. Sini Henry sembunyi, biar tidak ketahuan. Ucapnya sembari melambaikan tangan. Henry seakan terhipnotis.
Dia berjalan begitu saja mendekat ke arah sosok wanita menyeramkan tersebut. Setelah begitu dekat, sosok itu langsung memeluk tubuh Henry dengan erat. Bola mata sosok wanita itu bergerak ke sana kemari sembari cekikikan ketawa dan langsung hilang bersama dengan Henry. Seolah mereka masuk ke dalam pohon bambu besar itu. Henry. Teriak seorang laki-laki. Dia adalah Adit, kakak dari Henry. Dia ditugaskan oleh ibunya untuk mencari adiknya yang hingga menjelang Isya tak juga kunjung pulang ke rumah. Dia mencari di sekitaran desa tempat biasa Henry dan teman-temannya bermain. Karena tak kunjung menemukannya, ia pun berinisiatif untuk mendatangi rumah teman-teman Henry. Assalamualaikum. Salamnya ketika sampai di rumah salah satu teman Henry. Waalaikumsalam. Adit, sini masuk. Iya, Pak. Permisi, Pak. Saya mau tanya ke Dikta. Loh, ada apa? Saya disuruh ibu nyari Henry. Dia belum pulang. Dikta, kamu tahu Henry kemana nggak? Nggak tahu, Kak. Tadi aku sama teman-teman emang main sama Henry. Tapi waktu main petak umpet di kebun depan, tahu-tahu ada tumpukan daun kering kebakar. Terus orang-orang pada datang. Kita dimarahin terus disuruh pulang. Nah, waktu aku pulang sama teman-teman itu, aku nggak lihat Henry, Kak. Terang Dikta. Dikta, kan ayah udah bilang, jangan main ke kebun itu. Kebun itu angker, banyak hantunya. Sahut ayah Dikta yang marah mendengar penjelasan anaknya ke Adit. Ya ampun, Pak. Bu, aduh, saya permisi dulu ya, Pak. Pamit Adit. Mendengar penjelasan itu, Adit menjadi panik. Karena tak mungkin dia mengecek ke kebun itu di malam hari sendirian. Jadi dia putuskan untuk segera pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan apa yang disampaikan oleh Dikta. Ibunya langsung histeris, dan sang ayah langsung buru-buru lapor ke rumah kepala desa. Ayahnya takut kalau Henry diculik oleh Wewe Gombel, karena sebelumnya dia telah mendengar bahwa ada beberapa anak dari desa seberang hilang di dalam perkebunan itu, dan diyakini diculik oleh Wewe Gombel. Setelah mendapatkan laporan, para warga langsung turun membantu mencari Henry. Mereka berkumpul di rumah kepala desa dengan membawa obor dan peralatan yang akan digunakan nantinya. Dan berangkatlah ayah Henry bersama para warga menuju perkebunan untuk mencari Henry. Henry, Henry, Henry. Para warga berteriak memanggil-manggil nama Henry. Henry, di mana kamu, Nak? Gumam ayahnya lirih. Dia takut terjadi sesuatu pada anaknya. Ayah, ayah. Samar-samar sang ayah mendengar suara Henry memanggil. Suara itu terdengar begitu dekat. Henry, Henry, di mana kamu, Nak? Ayo pulang, Nak. Melihat ayahnya menangis, Henry juga ikut menangis.
Ia bisa melihat ayah dan para warga sedang mencarinya. Namun, orang-orang tidak bisa melihat dirinya. Henry bak makhluk tak kasat mata yang terpenjara terkurung batang-batang pohon bambu. Sudah begitu malam dan turun hujan. Sebaiknya kita lanjutkan pencarian besok saja. Perintah kepala desa. Para warga pulang satu persatu termasuk ayah Henry. Karena hujan deras dan petir yang menyambar, pencarian Henry dihentikan. Melihat suaminya pulang dengan langkah yang berat, Ibu Henry menangis histeris. Pak, bagaimana nasib Pak Henry, Pak? Ibu Henry yang terlihat begitu lusuh karena memikirkan nasib sang anak. Untuk malam ini, pencarian dihentikan dulu. Mari kita berdoa bersama. Semoga Henry baik-baik saja. Jawab sang ayah lesu. Ia juga tak kuat menahan tangis. Sedangkan di dimensi lain, terlihat Henry berjalan terseok-seok mengikuti langkah Wewe Gombel yang menyeret tangannya dengan kuat masuk ke dalam sebuah rumah. Di sana juga ada dua orang anak lainnya. Satu di antaranya terlihat masih normal, sedangkan yang satunya terlihat pucat dengan bola mata yang telah hilang dari rongganya. Ia menyeringai ke arah Henry. Lalu Wewe Gombel itu menyodorkan makanan yang terlihat begitu nikmat. Dua anak tadi langsung menyantapnya dengan lahap, sedangkan Henry merengek menangis ingin pulang pada orang tuanya. Aku mau pulang. Ucap Henry sambil menangis. Namun, tak dihiraukan oleh Wewe Gombel tersebut. Setelah lelah menangis, Henry tertidur pulas di pangkuan Wewe Gombel. Makhluk menyeramkan itu mengusap kepala Henry dengan tangan dan kukunya yang panjang. Lidahnya menjulur meneteskan air liur hingga mengenai kepala dan rambut Henry. Bola matanya bergerak ke sana kemari tak beraturan. Keesokan harinya, Pak Kepala Desa mengundang seorang ustadz yang diyakini juga sebagai seorang ahli spiritual untuk membantu mencari Henry. Lalu, mereka bersama para warga yang ikut membantu menghampiri ayah Henry di rumah. Dari rumah Henry, mereka berbondong-bondong berjalan menuju ke perkebunan dengan membawa alat-alat yang telah diperintahkan oleh sang ustadz. Sesampainya di perkebunan, Pak Ustadz langsung melakukan penerawangan. Lantas, dia berjalan menuju salah satu pohon bambu besar yang ada di sana. Di depan pohon bambu itu, Pak Ustadz mengumandangkan azan. Semua orang terdiam saat mendengar lantunan suara azan Pak Ustadz. Mereka membaca doa di dalam hati masing-masing, berharap Henry dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah selesai melantunkan azan, Pak Ustadz tersebut meminta para warga untuk memukul panci dan kentongan yang dibawa oleh para warga dan menyebar ke seluruh area perkebunan. 1 jam berlalu. Akhirnya, salah satu warga berteriak ketika mendapati anak yang mereka cari sedang duduk termenung di atas pohon.
Semua orang langsung berkumpul di bawah pohon itu. Ayah Henry pun langsung naik ke atas pohon untuk menjemput anaknya. Puji syukur diucapkan ketika mengetahui bahwa Henry ditemukan dalam keadaan selamat walaupun masih linglung. Sesampainya di rumah, Henry tidak bisa ditanyai apapun. Ia akan berteriak dan menangis jika ada seseorang yang menanyainya. Sudah sebulan sejak penemuan Henry, ia sudah bisa diajak bicara, tapi ia tidak ingat apapun yang telah terjadi. Yang ia ingat bahwa dirinya hanya tersesat di area perkebunan dalam waktu hanya sekitar 1 jam. Padahal dirinya telah hilang selama 2 hari. Tak lama setelah kejadian Henry ditemukan, seorang anak dari kampung sebelah yang telah hilang selama seminggu juga ditemukan. Namun naas, anak malang itu ditemukan sudah tak bernyawa dan tanpa kedua bola mata. Konon katanya, anak itu memakan semua yang telah diberikan oleh Wewe Gombel, hingga akhirnya jiwa anak itu tidak bisa kembali lagi ke alamnya dan akan terus tinggal di alam gaib. Tamat. Baiklah para pendengar setia, sekian cerita horor untuk episode kali ini. Bagaimana ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan nantikan cerita-cerita horor selanjutnya hanya di channel Lembaran Cerita Horor.